Di zaman yang penuh dengan banyak fitnah, khususnya bagi pemuda-pemudi yang baru lahir daripada kehidupan dunia yang penuh dengan gemerlapnya dan tipu muslihatnya, kita sering menggadaikan iman dan akidah kita. Perlu dihati-hati, perlu diwaspadai. Di akhir zaman banyak sekali sosok yang sangat fenomenal yang membuat kita tertipu, siapapun dan apapun bentuknya. Terkadang berupa suatu hal yang nampak jelas daripada manusia, atau ada juga yang sifatnya dari sejarah, cerita. Ada juga yang sifatnya daripada hoax, berita-berita yang terkini, yang kemudian disebar di tengah-tengah umat yang membuat mereka banyak tersesat. Saya pribadi ingin berbagi tentang fenomena daripada suatu hal yang baru yang perlu kita hati-hati. Manusia itu pasti mempunyai panutan, contoh, dan suri tauladan yang dia ikuti. Tergantung siapa yang ada di dalam hati dan siapa yang kita lihat di dalam mata kita sendiri. Kalau setiap waktu, setiap saat kita hanya memperhatikan dan melihat mereka dalam tanda kutip ahli dunia, maka yang akan muncul di dalam hati adalah sifat dan motivasi tentang dunia. Tapi kalau kita melihat sosok-sosok orang-orang ahli akhirat yang soleh, yang alim, yang mengamalkan ilmunya, maka mereka akan menjadi inspirasi, motivasi, semangat untuk kita menjadi orang-orang yang soleh dan istiqomah insya Allah. Oleh sebab itu, tidak mungkin kita hidup sendiri melakukan riset dan eksperimen dalam segalanya. Bolehlah dalam teori ilmu, bagi suatu permasalahan ilmu yang memang tidak ada dari dulu, atau mungkin bisa jadi suatu ilmu yang memang kebenarannya diragukan, bukan daripada orang-orang yang memang bisa kita percaya. Itu boleh kita melakukan riset dan eksperimen sendiri. Tapi tatkala hal tersebut sudah jelas, sudah betul-betul nyata kebenarannya, maka kita kewajibannya hanyalah mengikuti. Terlebih kita ini adalah tingkatan awam yang kurang akan ilmu, yang kurang akan amal soleh, dan mungkin jauh masih bisa dikata daripada istiqomah dalam akidah utamanya. Maka suatu hal yang kita ucapkan, yang kita amalkan, itu harus berdasarkan ilmu yang diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin daripada umat tersebut, baik itu dalam urusan masalah fikih seperti hanya masalah bab sholat atau bab zakat ataupun haji umroh daripada rukun Islam dan lain sebagainya. Begitupun juga daripada yang lainnya, pasti harus ada penuntunnya, harus ada panutannya. Nggak bisa kita mengerjakan suatu permasalahan, suatu amalan, suatu ucapan yang di situ kita tidak mempunyai contoh dan inspirasinya. Kita dari kecil bayi itu bisa makan, bisa berdiri, bisa merangkang dan lain sebagainya, atau tahu akan ilmu pengetahuan. Itu semuanya ada yang mengajarkan dan ada yang mencontohkan, dan ada kemampuan. Begitupun juga daripada permasalahan yang lainnya. Nggak mungkin kita ini melakukan semuanya tanpa atas dasar ilmu pengetahuan dan tidak ada panutan dan contohnya. Oleh sebab itu, permasalahan yang ada di depan mata, seperti bagaimana umat Islam hukumnya mengucapkan selamat Natal, atau bagaimana mengucapkan selamat tahun baru, atau bagaimana melaksanakan sholat tarawih, atau bagaimana melaksanakan daripada maulid Nabi, atau bagaimana melaksanakan daripada tahlil. Itu semuanya sudah menjadi permasalahan yang klasik, yang sudah dibahas oleh para pendahulu kita, para a'immah, orang-orang yang mempunyai kompeten dalam
keilmuan, kesolehan, keistiqomahan. Kita wajibnya cuma mengikuti. Al-Fakir di sini bukan mau berfatwa atau berijtihad, memberikan pendapat. Al-Fakir cuma mengingatkan kembali apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan, itu semuanya harus berdasarkan ilmu dan mengikuti, mencontoh daripada orang-orang yang memang bisa kita contoh untuk kita jadikan panutan. Oleh sebab itu, jangan gampang ikut-ikutan, jangan gampang untuk mengikuti suatu hal yang kita tidak tahu daripada hukum permasalahannya, karena hal tersebut, na'udzubillah, di akhir zaman taruhannya adalah iman dan akidah kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.